Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kisah dari Laku Lampah Warijan. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus Lingkaran Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Malam itu sepertinya akan menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Mas Moko dan 7 orang temannya. Sejak suara raungan dan geraman makhluk-makhluk gaib terdengar dari tengah hutan, ketakutan mulai merayap tanpa bisa dibendung. Suara yang tidak pernah muncul sebelumnya, malam itu seolah merobek isi dada. Mas Moko yang sudah terbiasa dengan keheningan hutan saat menjaga joglo alit merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kelebatan-kelebatan bayangan yang bergerak di antara pepohonan yang tampak lebih besar daripada bayangan hewan hutan dan lebih kelam daripada yang pernah dia ketahui. Ketakutan itu semakin menekan ketika orang-orang yang selama ini menjadi tulang punggung keamanan joglo alit tiba-tiba menghilang. Mereka bukanlah orang-orang sembarangan, semua dipilih karena kekuatan fisik dan mental yang dianggap mampu menghadapi gangguan gaib. Namun, satu persatu dari mereka lenyap begitu saja, tanpa teriakan dan tanpa suara perlawanan. Kepergian mereka meninggalkan kekosongan yang membuat keberanian Mas Moko dan beberapa orang lainnya di rumah panggung itu runtuh perlahan. Dan ketika mesin genset satu-satunya yang menjadi sumber cahaya mendadak mati tanpa alasan, suasana menjadi lebih buruk. Setelah itu disusul dengan padamnya obor yang seharusnya tetap menyala, serta lampu minyak yang mereka gantung di 4 sudut ruangan besar rumah itu tiba-tiba meredup, lalu mati seolah terhisap oleh kekuatan yang tak terlihat. Gelap merayap begitu pekat hingga Mas Moko tidak bisa melihat wajah teman di sampingnya, padahal jaraknya hanya sejengkal. Malam itu terasa sangat mencekam, hanya nafas gugup dan langkah kaki yang gemetar yang memberi tanda bahwa mereka masih di sana. Hawa dingin pun tiba-tiba muncul, menusuk kulit tanpa ampun, membuat tulang-tulang tubuh mereka serasa mengeras. Di tengah kengerian itu, dada mulai terasa sesak. Ada tekanan tak wajar yang datang dari segala arah, membuat Mas Moko dan yang lainnya sulit untuk berdiri tegak. Seperti ada sesuatu yang menginjak punggung mereka dari tempat yang sama sekali tidak terlihat. Teman-temannya mulai berkumpul tanpa sadar, membentuk lingkaran yang tidak rapi. Mereka mencoba melihat satu sama lain, namun gelap terlalu tebal. Suara pepohonan yang tertiup angin di luar rumah tidak lagi terdengar. Suara serangga hilang, bahkan angin seperti berhenti berhembus yang membuat rumah panggung itu seolah terputus dari kehidupan dunia. Dalam keheningan itu, Mas Moko merasakan sesuatu yang bergerak, bukan di tanah, bukan di hutan, tetapi di udara di atas mereka. Seperti beban yang menggantung, yang semakin lama semakin berat, menimbulkan tekanan yang memaksa lututnya menekuk meski dia mencoba bertahan. Tubuh Mas Moko mulai menggigil, tangannya dingin seperti baru dicelupkan ke dalam air es. Dia mendadak menyadari bahwa apapun yang sedang mengelilingi mereka saat itu bukan makhluk dari dunia ini, bukan manusia, bukan hewan, tapi sosok gaib yang belum pernah dia dengar namanya. Teman-temannya mulai jatuh berlutut satu persatu, ada yang jatuh seperti orang pingsan, ada yang tersungkur sambil menahan dada.
Mereka tidak tahu apa yang sedang menekan tubuh mereka. Mas Moko mencoba untuk mengendalikan nafas, tapi aliran udara terasa menjadi jarum-jarum dingin yang menusuk dari dalam. Di tengah kegelapan total, matanya tidak bisa melihat apapun, tetapi indera lain menangkap kehadiran yang begitu kuat. Sesuatu yang sedang menilai, lalu mengitari tubuh-tubuh lemah dan jiwa-jiwa yang rapuh untuk mencari celah masuk ke dalam tubuh mereka. Dan saat ketakutan mencapai puncaknya, Mas Moko merasakan sesuatu merayap menembus kulit punggungnya. Bukan tangan, bukan angin, melainkan kekuatan halus yang masuk seperti aliran listrik dingin. Tubuhnya menegang, suaranya tercekat, dan matanya memutih. Setelah itu, kesadarannya mulai buram. Mas Moko merasakan tubuhnya terseret ke belakang, bukan secara fisik, tapi dari dalam. Sukmanya ditarik keluar dari raganya seperti asap yang dihisap paksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sementara itu, tubuhnya tetap di lantai kayu rumah itu berlutut bersama penjaga yang lain. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Gelap malam berganti dengan ruang tanpa batas yang dipenuhi kabut pekat yang bergerak pelan seperti makhluk hidup. Tanah tidak lagi dapat dia rasakan, namun dia tetap berdiri. Udara bergetar pelan, membawa gema suara-suara jauh yang tidak dimengerti bahasa apapun. Mas Moko tersentak, nafasnya terengah seperti baru saja diangkat dari kedalaman sumur tua. Dan di depannya, di antara kabut yang membuka jalan, muncul sosok lelaki tua berjubah putih kusam. Dengan wajahnya yang teduh namun memancarkan wibawa yang membuat lutut Mas Moko hampir kembali melemas. Sosok itu tidak mengeluarkan suara apapun, namun seluruh alam gaib di tempatnya berada seolah memaksa Mas Moko untuk mendekat. Dan ketika dia mengangkat kepala, sosok yang tidak lain adalah Ki Condrowongso menatapnya tajam seperti menembus seluruh kehidupannya. "Ceritakan tentang rumah itu. Kenapa banyak sekali anak-anak yang dikurung di ruang yang sempit?" ujar Ki Condrowongso dengan suara yang dalam dan tegas. Tubuh Mas Moko gemetar ketika suara Ki Condrowongso terdengar menggema. Lututnya lemas, namun dia seperti dipaksa untuk tetap berdiri di tempatnya. "Aku akan mengembalikan sukmamu ke dunia nyata jika kau mengatakan yang sebenarnya," ucap Ki Condrowongso dengan tatapan tajam. Rumah itu bernama Joglo Alit, Mbah. Tempat para calon tumbal dikurung sebelum ritual," jawab Mas Moko dengan suara bergetar. "Pantas saja, banyak sekali makhluk gaib yang menjaga tempat itu, dan juga orang-orang yang memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi," gumam Ki Condrowongso. "Lalu apakah kau pernah bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Warijan?" tanyanya lagi dengan wajah yang terlihat semakin mengerikan. "Iya, Mbah, aku pernah bertemu dengan pemuda itu, dan aku juga yang mengantarnya untuk membersihkan diri di sungai setelah dia sadar," balas Mas Moko dengan wajah tertunduk. "Jadi apakah pemuda itu masih hidup, Le?" tanya Ki Condrowongso penasaran. "Setahuku masih, Mbah. Dan menurut cerita yang aku dengar, saat ini Warijan berada di pusat Paseban Karsa bersama Eyang Sarpajaya," balas Mas Moko menjelaskan. "Jadi sumber dari semua masalah ini adalah orang yang bernama Sarpajaya," gumam Ki Condrowongso sambil memegangi janggut putih panjangnya. "Benar, Mbah. Dan saat ini Warijan sedang mengalami nasib yang sama seperti kami, Mbah," ujar Mas Moko sambil terus menundukkan wajahnya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Le?" "Kami terpaksa menjadi orang-orang yang patuh kepada perintah Eyang Sarpajaya, Mbah. Pemimpin Paseban Karsa itu memasukkan ajian ke dalam tubuh kami, dan ajian itu akan menjadi sebuah siksaan yang sangat menyakitkan
Kalau kami mencoba kabur, membangkang, atau bahkan berpikir untuk meninggalkan tempat itu tanpa izin, Mbah," ujar Mas Moko menjelaskan. "Rasa sakit itu bukan rasa sakit biasa, Mbah. Tulang serasa retak dan jantung seperti diremas, serta leher seperti tercekik ketika mantra ajian itu dibacakan. Dan karena hal itulah yang membuat kami seperti budak yang tidak bisa menolak perintah dari Eyang Sarpajaya," imbuh Mas Moko dengan suara bergetar. "Warijan pun sama seperti kami, Mbah, karena aku pernah melihat langsung bagaimana dia terkapar ketika Eyang Sarpajaya membacakan mantra itu di tempatnya berada," ucap Mas Moko lagi menceritakan. "Kami bukan penjaga, Mbah, tapi kami ini tahanan. Kami dipaksa menjadi pengikutnya. Jika menolak, rasa sakit itu bisa membuat orang memohon untuk mati," pungkas Mas Moko dengan wajah yang terlihat pasrah. Ki Condrowongso akhirnya mendekat selangkah. Energinya terasa seperti angin lembut, namun dengan kekuatan besar yang tersembunyi. "Lalu apakah kau bisa menunjukkan tempat di mana Warijan berada?" tanya Ki Condrowongso yang kini wajahnya terlihat normal. "Dia berada di kota, Mbah. Menurut beberapa orang yang pernah datang ke sini, tempat itu sangat jauh dari hutan ini. Dan setauku, hutan ini juga jauh dari pedesaan, Mbah," balas Mas Moko menjelaskan. "Apakah di antara teman-temanmu yang ada di rumah itu tidak ada yang tahu pasti di mana Sarpajaya berada?" tanya Ki Condrowongso lagi. "Jikapun ada, sepertinya dia akan takut untuk memberitahunya, Mbah, karena tidak ada satupun dari kami yang ingin merasakan sakitnya siksaan dari ilmu ajian yang tertanam di dalam tubuh kami," balas Mas Moko yang akhirnya berani untuk mengangkat wajahnya. "Kalau begitu, aku akan memusnahkan ajian itu dari tubuh kalian semua. Tapi ingat, setelah itu antarkan aku ke tempat di mana Sarpajaya berada," ujar Ki Condrowongso dengan tegas. Setelah Ki Condrowongso mengatakan itu, sukma Mas Moko bergetar halus seperti nyala api kecil yang diterpa angin. Ruang gaib tempat dia berdiri mulai merenggang, pinggir-pinggirnya memudar, seolah dunia itu menolak keberadaannya terlalu lama. Ki Condrowongso mengangkat telapak tangannya perlahan, dan aliran energi lembut namun kuat menyelimuti tubuh sukma Mas Moko. Getaran itu mereda, berubah menjadi hangat, lalu mendorongnya kembali ke arah tubuh fisiknya. Kabut gaib terbelah, menciptakan jalur pulang. Saat sukma itu bergerak mundur, dia sempat melihat bayangan tinggi Ki Condrowongso yang berdiri tegak seperti penjaga batas dua alam. Dalam hitungan detik, cahaya gaib meredup, dan kegelapan memeluknya kembali sebelum sebuah hentakan keras menariknya masuk. Mas Moko tersentak bangun, tubuhnya menegang dan nafasnya memburu. Badannya terasa dingin seperti habis dicelupkan ke dalam sumur tua. Di sekelilingnya, para penjaga joglo alit masih terpaku di tempatnya masing-masing. Sebagian merintih ketakutan, sebagian lain duduk dengan mata terpicing, mencoba menemukan sumber tekanan gaib yang menekan ruangan itu. Namun, Mas Moko merasakan sesuatu yang tidak mereka rasakan. Kehadiran Ki Condrowongso dan Joyowongso, sosok yang tak kasat mata namun jelas mengisi setiap sudut ruang. Suasana di dalam joglo alit menjadi lebih berat, tidak lagi terasa seperti ketakutan biasa, melainkan seperti ada mata besar yang tak terlihat yang sedang mengawasi mereka. Dan tiba-tiba dari dalam tubuh Mas Moko sesuatu bergerak, sesuatu yang sudah lama dia kenal dan dia takuti. Ajian yang tertanam, yang selalu hadir seperti duri panas yang memaksa dirinya untuk patuh. Ajian itu bergeliat seperti makhluk kecil yang marah karena rahasianya terbuka. Rasa panas menjalar dari perut ke dada lalu ke tengkuk. Sakitnya seperti ada cambuk api yang digoreskan di balik kulit. Sebelum rasa itu menjerat seluruh tubuhnya, hawa dingin menerobos masuk.
Bukan angin yang menusuk, tapi dingin yang menelan panas itu perlahan meredam gejolak ajian yang mulai berontak. Ki Condrowongso sudah mulai bekerja dari alam tak terlihat. Energi tak kasat mata mengalir melalui udara, merambat pelan seperti kabut halus, lalu menembus tubuh Mas Moko dan para penjaga lainnya. Satu persatu dari mereka merasakan tubuhnya berat, lutut bergetar, dan terjatuh ke lantai kayu joglo alit. Tidak ada yang memahami apa yang terjadi, namun semuanya merasakan pergeseran mendalam pada tubuh mereka, seolah ada sesuatu yang sedang dikeluarkan secara paksa. Di dalam tubuh Mas Moko, ajian Sukmaweling itu menggeliat semakin kuat, mencoba bersembunyi di balik urat dan bahkan celah terdalam dari sukma manusia. Namun, energi Ki Condrowongso menyapunya tanpa belas kasihan. Energi itu tidak menekan dengan brutal, namun mengurungnya dengan kekuatan yang jauh lebih tua dari ajian manapun yang pernah diajarkan para pengikut Paseban Karsa. Dan tiba-tiba dari tubuh Mas Moko muncul kilatan gelap seperti asap hitam pekat. Asap itu berputar cepat, membentuk bayangan menyerupai wajah manusia yang menjerit tanpa suara. Bentuk itu tidak hanya muncul dari tubuh Mas Moko, tapi dari tubuh para penjaga lainnya. Bayangan serupa terangkat, melilit ke atas seperti sukma yang terpaksa meninggalkan tempatnya bersemayam. Joglo alit bergetar pelan ketika energi hitam itu terangkat semakin banyak. Setiap bayangan yang keluar memancarkan aura panas, namun begitu bersentuhan dengan energi yang membungkus langit-langit rumah panggung itu, asap hitam langsung hancur menjadi serpihan kecil sebelum menghilang sama sekali. Para penjaga itu menggeliat, sebagian jatuh tersungkur dan sebagian lagi mengerang seperti baru saja diangkat dari siksaan panjang. Nafas mereka tersengal, dada mereka naik turun dengan panik, namun sesuatu berubah dalam tubuh mereka. Ruang yang tadinya dihuni oleh ajian terlarang itu kini kosong, ringan dan bebas sepenuhnya dari belenggu. Bersamaan dengan itu, seluruh lampu minyak dan obor yang ada di ruangan itu menyala, dan samar-samar Ki Condrowongso dan juga Joyowongso menampakkan dirinya. Beberapa dari mereka menangis tanpa suara, bukan karena apa yang mereka lihat, tapi karena rasa sakit yang selama ini membayangi hidup mereka mendadak lenyap begitu saja. Tubuh mereka yang selalu terasa panas, tegang dan seolah diikat dari dalam, kini terasa pasrah seperti tanah kering yang tersiram air hujan. Mas Moko memegangi dadanya, merasakan rongga di dalam tubuhnya berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi denyut panas yang mengancam, tidak ada lagi tekanan yang memaksa dia menunduk pada perintah orang lain. Dan untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, dia merasakan nafasnya benar-benar utuh. Di antara tangis yang tertahan dan nafas ketakutan para penjaga itu, hawa gaib perlahan mereda. Tekanan di dalam rumah joglo alit mulai berkurang. Namun, kehadiran Ki Condrowongso dan juga Joyowongso semakin terlihat jelas oleh mereka. Kalian tidak perlu takut. Sekarang tenangkan diri kalian dan dengar apa yang aku katakan, ujar Ki Condrowongso dengan penuh wibawa. Energi hitam yang bersarang di tubuh kalian telah aku musnahkan. Selain itu, aku juga membuka mata batin kalian semua agar dapat melihat keberadaanku dan Joyowongso di sini. Imbuh Ki Condrowongso yang membuat Mas Moko dan beberapa orang penjaga lainnya lega mendengarnya. Terima kasih, Mbah. Terima kasih, balas Mas Moko yang langsung berdiri dan memberi hormat kepada Ki Condrowongso. Beberapa orang lainnya pun ikut melakukan apa yang dilakukan Mas Moko, meski masih ada rasa takut dalam hati mereka. Sekarang kalian telah bebas dari jerat ilmu hitam milik Sarpajaya, dan aku minta kepada kalian semua untuk membebaskan anak-anak yang terkurung di tempat ini, pinta Ki Condrowongso dengan tegas. Apakah Eyang Sarpajaya tidak mengetahui apa yang akan kami lakukan, Bah? Karena jika dia tahu, dia bisa menghabisi kami dari kejauhan.
Tanya salah seorang dari para penjaga itu. Kalian tidak perlu takut. Mulai malam ini aku akan melindungi kalian dari Sarpajaya dan juga para makhluk gaib peliharaannya, balas Ki Condrowongso, yang membuat Mas Moko dan yang lainnya merasa sangat lega. Sekarang cepat kalian bebaskan anak-anak itu. Kumpulkan mereka di satu ruang yang bersih dan layak. Lalu beri mereka makan. Imbuhnya lagi yang langsung membuat Mas Moko dan yang lainnya bergerak. Suasana di dalam rumah panggung Joglo Alit perlahan berubah. Hawa gaib yang semula menekan kini surut seperti ombak yang ditarik kembali ke laut oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Di tengah ruangan yang masih remang dan dipenuhi sisa aura dingin dari keberadaan makhluk halus yang telah musnah, para penjaga mulai bergerak dengan hati-hati. Ada yang masih gemetar, ada yang masih terisak, tapi langkah mereka kini tidak lagi terikat oleh rasa sakit ataupun ancaman yang selama ini mengurung keberanian mereka. Mas Moko memimpin gerakan pertama dengan mengambil pelita minyak yang jatuh di sudut ruangan dan menyalakannya kembali. Cahaya yang tipis itu cukup untuk mengusir kegelapan paling dekat dan memberi tanda bagi penjaga lain untuk bergerak. Mereka mengangguk lalu menyebar ke berbagai sudut Joglo Alit, membuka pintu-pintu kecil yang sebelumnya dijaga ketat di bawah perintah Sarpajaya. Di balik pintu-pintu itu terdapat wajah-wajah yang selama ini hanya menjadi bayangan ketakutan. Anak laki-laki dan perempuan berusia belasan tahun duduk saling merapat. Mata mereka merah karena tangis yang tak pernah benar-benar berhenti. Sebagian hanya mampu menatap kosong, sebagian lain merintih ketakutan ketika cahaya pelita menyentuh wajah mereka. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi dan tidak mengerti dengan suara-suara yang mengguncang malam itu. Mas Moko masuk ke salah satu ruangan terlebih dahulu. Dia berlutut di depan anak-anak itu, menurunkan tubuhnya agar sejajar dengan pandangan mereka. Meski matanya sayu oleh kelelahan dan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang, tapi ada ketulusan yang perlahan muncul dalam sorot matanya. Anak-anak itu merasakan perubahan yang terjadi. Tidak lagi ada tatapan yang menyimpan ancaman, serta tidak ada lagi wajah yang memaksa mereka diam atau tunduk. Yang tersisa hanyalah seseorang yang terlihat sama takutnya, namun kini membawa harapan baru. Anak pertama yang berani mendekat adalah bocah laki-laki dengan tubuh kurusnya serta lututnya yang gemetar. Namun dia mengulurkan tangan tanpa ragu, seperti ingin memastikan bahwa dunia tidak lagi mencoba melukainya. Mas Moko menyambutnya perlahan, memegang tangannya dengan lembut. Sentuhan itu membuat beberapa anak lain mulai bergerak maju, meninggalkan sudut gelap tempat mereka sebelumnya merasa paling aman. Sementara itu, para penjaga lain juga membuka pintu-pintu lainnya. Ada anak yang langsung memeluk kaki mereka sambil menangis keras. Ada yang pingsan karena terlalu lama menahan ketakutan, dan ada pula yang hanya berdiri sambil memandang kosong ke arah lantai, seolah masih hidup dalam ketidakpastian. Tapi, satu hal yang menjadi benang merah, tidak ada yang menolak ketika para penjaga mencoba menuntun mereka keluar dari ruang sempit itu. Perlahan-lahan anak-anak itu dikumpulkan di satu ruangan besar di bagian tengah Joglo Alit. Ruangan yang sebelumnya digunakan sebagai tempat pertemuan kini berubah menjadi ruang perlindungan. Ruang tempat cahaya pelita ditambah jumlahnya agar suasana lebih terang dan hangat. Para penjaga meletakkan tikar-tikar dari anyaman pandan serta kain yang dapat digunakan untuk tempat duduk yang lebih nyaman. Sebagian penjaga mengambil air dan sebagian lainnya mengambil makanan yang tersimpan di dapur. Lambat laun, suara tangis mulai mereda. Anak-anak yang tadinya meringkuk di sudut kini perlahan menyandarkan diri satu sama lain. Ada yang masih menangis lirih dalam pelukan temannya, tetapi tidak lagi merasa ketakutan. Beberapa anak bahkan menunjukkan keberanian kecil dengan menatap para penjaga dengan sorot yang penuh harapan. Sekarang kalian telah bebas, dan Pak Lek berjanji akan mengantarkan kalian pulang
setelah semua urusan di sini selesai, ujar Mas Moko dengan nada suara lembut. Setelah mengatakan hal itu, Mas Moko berdiri di tengah ruangan, memandang satu persatu wajah yang kini tampak membaik. Dalam dirinya terselip rasa bersalah yang selama ini terkunci rapat. Tapi bersama rasa itu muncul tekad yang tidak pernah dia rasakan. Tekad untuk melindungi mereka, meskipun dia sendiri tidak tahu seperti apa bahaya yang menanti setelah malam itu. Para penjaga lain juga tampak berubah. Mereka mulai bekerja sama, menenangkan anak-anak, memberi makanan, bahkan membersihkan wajah-wajah kecil yang terlihat lusuh. Untuk pertama kalinya mereka tidak lagi menjadi alat dari sesuatu yang gelap. Dan untuk pertama kalinya mereka dapat memilih untuk melakukan sesuatu yang benar. Sementara itu, di sudut ruangan Ki Condrowongso mengawasi semua itu. Keberadaannya tidak menakutkan, tapi justru membawa ketenangan dan perlindungan yang tidak dapat dijelaskan. Cahaya pelita tampak lebih tenang di tempat mereka berdiri, seolah api pun tahu bahwa malam itu ada makhluk gaib yang telah mengambil alih untuk melindungi Joglo Alit. Dan di antara bisikan syukur serta tangis yang perlahan berubah menjadi kelegaan, malam yang gelap mulai terasa sedikit lebih hangat. Joglo Alit yang selama ini menjadi tempat penuh ketakutan, kini berubah menjadi tempat di mana anak-anak itu bisa merasakan bahwa hidup mereka mungkin masih bisa diselamatkan. Di luar Joglo Alit, hutan masih gelap dan penuh ancaman. Tetapi di dalam ruangan itu, ketakutan bukan lagi penguasa utama. Dan ini baru permulaan dari perjalanan panjang untuk menemukan Warijan. "Apa yang akan kau lakukan setelah ini, Le?" tanya Ki Condrowongso pada Mas Moko. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ki Condrowongso, Mas Moko pun berjalan mendekat sambil sesekali memandang ke arah tempat berkumpulnya bocah-bocah bernasib malang itu. "Jika orang-orang dari Sarpajaya tidak ada yang datang, mungkin kami akan membawa anak-anak ini keluar dari hutan, Bah," balas Mas Moko yang masih menyimpan sedikit rasa takut. "Apakah mereka sering datang ke tempat ini, Le?" tanya Ki Condrowongso lagi. "Iya, Mbah. Biasanya mereka datang untuk melakukan ritual di sini. Tapi juga kadang mereka hanya mengambil anak-anak yang akan dijadikan tumbal dan dibawa ke kota, tempat di mana pusat dari Paseban Karsa berada," balas Mas Moko menjelaskan. Tidak lama setelah perbincangan itu, Joyowongso tiba-tiba muncul. Dengan wajah serius dia mengatakan jika ada beberapa orang yang datang menuju ke rumah panggung Joglo Alit. Mendengar apa yang dikatakan oleh Joyowongso, Ki Condrowongso tidak membuang waktu. Wajahnya yang sejak tadi tenang kini menegang halus, bukan karena rasa takut, melainkan karena kewaspadaan yang sudah tertanam dalam dirinya sejak ratusan tahun lalu. Dia menatap ke arah pintu Joglo Alit yang tertutup rapat, sementara di balik kayu tua itu angin mulai bergerak dengan cara yang berbeda, lebih berat, lebih pekat, seperti membawa sesuatu yang tidak seharusnya masuk ke tempat itu. Para penjaga yang semula mengurusi anak-anak mulai terlihat resah. Namun Ki Condrowongso tidak mengizinkan kepanikan mengambil alih. Dengan gerakan pelan namun penuh wibawa, dia mengangkat tangan, memberi isyarat pada Mas Moko dan para penjaga lain untuk tetap berada di dalam ruangan. Mereka pun segera bergerak, mengumpulkan anak-anak di tengah ruangan dan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang mendekati pintu atau jendela. Tanpa suara, Ki Condrowongso melepaskan energi gaib dari telapak tangannya. Energi itu mengalir seperti kabut tipis, melingkari seluruh bangunan Joglo Alit, menembus setiap celah kayu dan setiap tiang penyangga, hingga tiap sudut gelap yang tidak bisa terjangkau cahaya. Energi itu tidak keras, tidak meledak, namun terasa seperti lapisan udara baru yang menyelimuti rumah panggung itu dan memisahkannya dari dunia luar. Begitu energi pelindung itu mengalir sempurna,
Dunia di sekeliling Joglo Alit seolah berubah. Dari luar, bangunan itu tidak lagi terlihat sebagai rumah panggung yang kokoh dan gelap, melainkan sebagai bangunan yang sudah porak-poranda. Sebagian atapnya terlihat roboh, tangganya patah, dan dindingnya berlubang seolah dimakan api. Daun-daun kering dari pepohonan hutan jatuh menutupi bagian depannya, sementara bayangan gelap menutupi sisanya. Tidak ada cahaya, tidak ada kehidupan, dan tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang sedang bersembunyi di dalamnya. Sementara itu, di dalam Joglo Alit, energi pelindung menciptakan ketenangan yang luar biasa. Rasa takut yang tadi menjalar di antara para penjaga perlahan mereda. Bahkan anak-anak yang menangis sedikit demi sedikit berhenti terisak, seolah dilingkupi oleh perasaan aman yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa dari mereka mengusap mata, memandang sekeliling, dan memastikan dunia tidak lagi mencoba melukai mereka. Mas Moko merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dadanya. Ada keyakinan baru yang mulai tumbuh, meski dia tahu bahwa bahaya belum benar-benar berakhir. Dia memperhatikan para penjaga lain yang mulai bergerak lebih tenang untuk memastikan anak-anak tetap berkumpul di tengah ruangan dan memberi mereka air, atau sesekali menutup tubuh mereka dengan kain tipis yang ditemukan di sana. Apapun yang terjadi di luar, jangan sekali-kali kalian meninggalkan tempat ini, ujar Ki Condrowongso dengan tegas. Baik, Mbah, balas Mas Moko sambil menganggukkan kepala. Di luar, langkah kaki manusia mulai terdengar. Ada lebih dari satu orang yang datang, dan sepertinya mereka datang dengan tergesa, menandakan bahwa apapun yang terjadi di hutan itu telah mengguncang mereka. Beberapa orang di luar rumah memandang bangunan yang tampak runtuh dan saling berbisik dalam kebingungan. Tidak satupun dari mereka menyadari bahwa rumah yang terlihat hancur itu sesungguhnya masih berdiri utuh dan dipenuhi puluhan nyawa yang kini sedang dilindungi oleh kekuatan Ki Condrowongso. Tidak satupun yang menyadari bahwa dua makhluk gaib tengah berdiri di belakang tirai ilusi itu, mengamati setiap pergerakan yang melintas di sekitar mereka. Malam merambat perlahan, hutan di luar tetap gelap dan dipenuhi ancaman. Tapi Joglo Alit kini berada dalam pelukan kekuatan yang tidak bisa ditembus oleh ajian manusia manapun atau makhluk gaib biasa. Dan di balik perlindungan itu, Ki Condrowongso serta Joyowongso telah bersiap menghadapi langkah berikutnya, karena perjalanan menuju Warijan baru saja dimulai. Dan malam itu hanyalah permulaan dari bahaya yang jauh lebih besar yang menunggu mereka. Bersiaplah, Joyo. Dari energi orang-orang yang mendekat ke tempat ini, aku merasakan adanya energi hitam yang sangat besar. Tapi aku juga merasa ada energi yang tidak asing lagi bagiku, ujar Ki Condrowongso dengan tegas. Baik, Romo, apapun yang terjadi, aku telah siap, balas Joyowongso yang tak kalah tegas. Oke, sampai di sini dulu kisah dari Laku Lampah Warijan malam ini. Karena kisahnya masih panjang, kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih buat sahabat semua yang telah menyimak kisah ini hingga akhir. Salam hangat buat Mbak Sarmini Mini, Kak Lilis Fatmawati, Kak Siti Masruroh yang ada di Hong Kong, Kak Mutiara Syaharani, Mang Aas, Bang Robi Kandiawan, Bang Bope yang ada di Medan, dan Bang Abdul Majid, serta Mbah Saiful yang ada di Purbalingga. Lalu ada Kak Nisa Kempek, Bang Fendi Item di Lampung, Mas Wardoyo Hunter, Mas Rahman, Mas Roma, Bang Buluk, Bang Bunyadi Al-Ghazali, Deni Jodi Demak, Elang Muria, Raden Mas, Pak Warsito Hadiwijaya, Bang Ahmad Hadi di Malaysia, AGT Pangudiono, Bang Dedi Sot, Gemilang Jaya di Bali,
Kikit M. Sailendra, Bang Ahmad Nasihin, Bang Yusuf Kristopan, Bang Bene Aiwis, Ragnala Kreatif, Abah Uta Al-Fatih Maulana, dan Mas Panji Sablon. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu.